Ya, selamat pagi Mas Bambang. Cilacap ini sedang ada beberapa permasalahan ini Mas Bambang, terkait mengenai adanya dugaan korupsi tentang pembelian lahan ya di Sarwi Cipari dibeli oleh PT Cilacap Segara Arta. Tentunya dengan permasalahan seperti itu yang cukup viral di berbagai media, tanggapan LSM Gibas seperti apa dalam menanggapi terkait adanya dugaan korupsi yang cukup besar ini? Audio Jungle. Dugaan korupsi terkait dengan BUMD CSA itu kan sedang dalam penanganan Kejati Jawa Tengah. Nah, mestinya Kejati Jawa Tengah harus serius, harus serius menangani hal ini. Kalaupun sekarang sudah muncul tersangka dan sudah viral bahwa dugaan korupsi ini adalah perbuatan jahat korporasi, perbuatan jahat berjamaah, mestinya kan pihak-pihak selain tersangka ini harus dimintai pertanggungjawaban. Tersangka yang sekarang ditahan di Kejati itu kan boleh dikatakan sebagai pelaksana lapangan, orang lapangan. Nah, orang lapangan ini kan biasanya ada yang menggerakkan. Nah, Kejati Jateng harus serius. Apakah ada orang-orang yang menggerakkan orang-orang yang sekarang menjadi tersangka ini? Tidak mungkin loh. Dia selaku orang yang berada di lapangan kemudian tidak ada pihak yang menggerakkan atau menyuruh. Dan lagi juga mestinya kan ada aktor intelektualnya. Kejati Jateng harus serius, cari dong aktor intelektualnya. Kemudian pihak-pihak mana saja yang harus dimintai pertanggungjawaban, baik itu legislatif, eksekutif, ataupun pihak swasta. Karena kalau kita bicara dengan uang negara yang ini adalah APBD, APBD bisa keluar karena adanya Perda APBD. Perda APBD itu yang membuat legislatif dan eksekutif. Nah, di situ dalam perencanaannya kan ada badan anggaran. Nah, ini badan anggaran juga harus dimintai keterangan. Sejauh mana kemudian uang ini kok bisa keluar dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait action lapangannya terkait pembelian tanah tersebut. Tentunya ke depan apakah langkah-langkah Gibas LSM Gibas ini akan menanyakan langsung atau konfirmasi langsung untuk mendatangi Kejati Jateng ini? Ada kemungkinan Ormas Gibas akan mendatangi Kejati Jateng, dan kebetulan bulan kemarin kami sudah bersurat ke Kejati Jateng yang pada intinya dalam surat itu kami memohon kepada Kejati Jateng untuk serius, tidak tebang pilih, tidak perlu ciut nyali karena ada tekanan-tekanan dari pihak kanan kiri. Itu yang kami harapkan dari Kejati Jateng. Instruksi Presiden bahwa korupsi harus diberantas, korupsi adalah musuh negara, ini harus betul-betul ditegakkan. Selanjutnya ini dari informasi yang barusan beberapa hari yang lalu kita terima bahwa Kejati telah menyita uang dari istri Andi Nurududa selaku Direktur PT Rumpun Antam saat itu. Tentunya dari langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menyita uangnya masyarakat Cilacap seperti apa ini? Begini, kalau memang uang itu kemudian bisa diselamatkan oleh Kejati, dan karena uang itu adalah uang APBD, kembalikan dong APBD ke APBD, ya kan? Pemberantasan tindak pidana korupsi itu bukan semata-mata memidanakan orang yang telah berbuat salah mencuri uang negara, namun juga menyelamatkan uang negara. Nah, ketika uang itu bisa diselamatkan oleh Kejati kemudian mestinya harus mengembalikan ke APBD karena uang ini adalah uang APBD, begitu Mas. Maksud kami begini, jadi uang itu adalah uang milik masyarakat Cilacap, milik pemerintah Kabupaten Cilacap, yang itu adalah milik Perusda, ya dikembalikan ke Perusda. Oke. Terus kemudian Perusda diberdayakan lagi, ya, uang 600 miliar pembelian dari Pertamina harus diselamatkan.
baik yang ini sedang menjadi kasus, yaitu tanah Carui, ataupun tanah yang kemarin dari Mertasinga dan Menganti, itu harus diselamatkan, jangan dibiarkan mangkrak seperti itu. Rugi dong masyarakat Cilacap. Kemudian terkait dengan pembelian lahan yang lama, yang itu yang di Mertasinga dan Menganti, yang konon kabarnya masih ada sisa yang belum dibayar, yaitu mengenai jalan desa dan atau apapun lah aset desa yang belum bisa dibayar. Itu juga harus diselesaikan. Gitu loh. Pemerintah daerah yang sekarang jangan sampai kemudian piring kotor itu dibiarkan kotor, harus segera dibersihkan. Itu harapan saya, karena memang Pak Bupati sendiri kan juga sudah mengikrarkan bahwa anti korupsi. Nah, piring kotor ini juga harus dibersihkan. Karena apa? Karena sisa-sisa yang lama itu tidak boleh kemudian dibiarkan begitu saja, harus segera diselesaikan. Harapan LSM Gibas terhadap para wakil-wakil rakyat kita seperti apa? Begini, jadi ini harus sebagai pembelajaran. Ke depan tidak boleh ada yang seperti ini. Eksekutif legislatif dalam membuat anggaran dan rencana anggaran harus hati-hati. Kemudian dalam hal pembelanjaan juga harus hati-hati. Itu harapan kami. Ini adalah pelajaran yang paling baik, pengalaman yang paling baik untuk ke depan Cilacap lebih baik. Itu saja. Kemudian kepada Pak Bupati Cilacap, kami dari Ormas Gibas mengharap agar supaya lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran. Itu saja. Kemudian DPR agar supaya juga dalam hal pengawasan itu juga lebih efektif dan produktif. Terima kasih.